Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, ayo semangat belajar. Sebelum belajar, jangan lupa mempersiapkan diri untuk belajar dan berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Silahkan Ananda menyimak pembelajaran dengan seksama. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Anak-anak, di desa ini para warganya mengelola bahan alam sebagai bahan makanan seperti kedelai dibuat tempe, kemudian dibuat susu kedelai, terus kemudian mengolah susu menjadi yogurt, kemudian menyediakan permen susu dan lain sebagainya. Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Pola irama suatu lagu. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nah, sekarang nyanyikanlah lagu Rotiku. Kamu akan mendengarkan pola irama yang berbeda pada setiap bait lagu. Warna yang berbeda pada setiap lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Rotiku secara bersama-sama. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Selanjutnya, hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas permukaan suatu bidang. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Jadi di sini ibu akan menghitung luas permukaan menggunakan satuan tidak baku. Di sini ada kain A dan kain B. Di sini kain A dan kain B akan ditutupi dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku dapat kita lihat seperti contoh kotak di bawah yang warna kuning. Ini adalah satuan luas tidak baku. Nah, setelah tertutup kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas, maka akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Nah, perhatikan gambarnya kain A dan kain B.
Banyak satuan persegi yang menutup tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Luas satuan tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutup tempat tersebut tanpa celah. Nah, berarti dilihat dari kain A dan kain B, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A ada 8. Dari mana? Kita hitung saja. Persegi satuan yang menutupi kain A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Kita hitung lagi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi, berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka, luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah 16 satuan persegi. Jadi, untuk mencari luas permukaan suatu bidang, kita cukup menghitung semua luas satuan persegi yang ada pada bidang tersebut. Sekarang, bacalah teks tentang bandeng presto. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Menghargai perbedaan. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.